Em, Terima kasih rekan-rekan mahasiswa ya. Saya merasa kalau ngajar itu merasa muda kembali lah gitu ya. Saya terus terang gabung di Telkom University ini baru 25 tahun ya. Baru 25 tahun dari sejak tahun 2000. Jadi nggak tahu kayaknya ada beberapa yang sudah lahir ya. Mungkin ada juga yang nggak tahu Mas Jonathan udah lahir belum Mas? Tahun 2000 Mas. Belum, Pak. Oh, belum. Nah, saya sudah di situ, sudah di apa namanya, sudah mengajar di prodi. Pada waktu itu masih kuliah umum ya, karena posisinya nanti saya ceritakan lah ya. Ya mungkin untuk kali ini saya sedikit banyak akan sharing terkait bagaimana kita memanfaatkan generatif AI ya untuk penulisan paper atau jurnal ilmiah ya. Ini tips, triks dan etis ya. Etis itu artinya apakah kita kalau menyerahkan semua ke generatif AI itu akan cukup dewasa atau melanggar atau tidak sebagainya itu nanti kita lihat ya contoh-contoh yang dimana mungkin ada beberapa yang mereka melanggar etika dan sebagainya. Mungkin itu batasan-batasan yang memang kita harus pahami karena posisinya memang dengan adanya perkembangan-perkembangan ke depan yang cukup signifikan ini, mungkin ada generatif AI yang seperti ChatGPT dan sebagainya itu cukup banyak ya pastinya seperti pedang bermata dua ya. Di satu sisi pastinya memberikan dampak positif pastinya ya, tapi di sisi lain juga memberikan dampak negatif juga seperti itu. Tapi sebelum itu kita coba perkenalan dulu. Nama saya Erwin Budi Setiawan. Saya terus terang ITB minded ya. Jadi S1, S2, S3 saya di ITB. Saya di matematik awalnya Mas Jonathan. Kemudian di tahun 2025 saya bergabung bukan gabung maksudnya masuk di prodi Teknik Informatika. Dan topik saya apa Mas Jonathan kira-kira? Topik terkait tesis saya kira-kira. Apa, Pak ya? Machine learning mungkin, Pak. Biasanya kalau Bukan, bukan. Saya malah sistem informasi. Saya menggunakan ini EAP, Enterprise Architecture Planning, ya, untuk menyusun Renstra IT. Nah, saya tuh dulu udah kalau bikin Renstra IT mah dengan tutup mata aja bisa maksudnya. Udah gayanya ya. Dengan teknik Sahman ya. Kalau kita belajar EAP biasanya, kalau Mas dan Mbak juga searching ya di internet EAP ada nanti beberapa paper saya di situ ya. Cuma memang tahun 2014 itu titik akhir saya di sistem informasi, Mas Jonathan, mohon maaf ya. Jadi karena pembimbing pada waktu itu yang sistem informasi tidak bisa untuk menjadi promotor saya, jadi maka saya sudah siapkan terkait topik penelitian saya membaca hampir 150 paper gitu ya untuk bikin proposal dan sebagainya. Dan di ITB biasanya kalau doktor itu kan harus harus submit kira-kira nanti meneliti apa. Itu gagal total Mas Jonathan karena pembimbing saya yang posisinya harusnya menjadi promotor saya di SI jadi tidak bisa, jadi saya dialihkan ke Profesor Profesor Dwi Indratmo almarhum gitu ya untuk full untuk hanya informatik. Jadi saya banting setir dalam waktu berapa bulan ya, mungkin sekitar 4-5 bulan gitu ya. Saya harus membuat semacam 3 rancangan topik penelitian karena topik penelitian saya sudah gagal yang pertama, kemudian yang kedua juga masih gagal juga, kemudian topik yang ketiga yang baru disetujui ya seperti itu. Jadi saya ngambil di situ, kemudian saya punya jabatan eksternal juga nih perintah dari rektor saya untuk gabung di Aptikom Pusat gitu ya. Aptikom itu Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer ya. Itu di pusat, sana saya sebagai ketua forum kaprodinya sama ketua bidang kurikulum KKNI, SKKNI, OBE di DPP Aptikom. Kemudian internal saya seperti apa yang tadi disampaikan sama Mas Jonathan, saya sebagai posisi sekarang sebagai Kaprodi S1 Informatika. Bidang minat saya sekarang ke sosial media analisis dan juga untuk pemodelan dan simulasi. Saya bergabung di laboratorium sosial media analisis dan recommender system. Kelompok kalian saya di data science and intelligence system, kemudian fakultas informatika seperti itu. Oke, mungkin kita akan mencoba masuk materi ya. Ini saya dikasih waktu berapa lama, Mas John? Sepuasnya Bapak ya, Pak. Biar kita Waduh, sharingnya tuh full gitu, Pak. bahaya ini kalau kayak gitu. Oke, Kurang lebih mungkin 45 menit sampai 1 jam, Pak ya. oke, siap-siap. Jadi apa itu generative AI? Mungkin kita coba samakan persepsi kita ya terkait generative AI itu.
Di sini disampaikan dari beberapa literatur disampaikan adalah jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk menghasilkan konten baru ya. Seperti teks, kemudian gambar, audio atau video. Jadi kemampuannya sudah bisa. Makanya kemarin kita pas Lebaran itu rame ya, GIPI ya, apa Gilpi atau apa namanya, yang apa foto keluarga kita bisa dibuatkan seperti animasi dan sebagainya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah mulai masuk ya audio juga, video juga. Jadi kalau kita bikin apa skrip-skrip terkait apa ya skenario, misalkan skenario drama atau apa itu bisa kita lakukan. Kita bikin program juga dengan gampangnya AI itu membantu kita dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan bahwa berbeda dengan AI yang hanya menganalisis dan juga mengklarifikasi dari data, nah, generatif AI itu menciptakan sesuatu yang baru, ya, yang berdasarkan pastinya pola yang dipelajari dari data yang ada. Jadi dia itu seperti bayi, jadi harus kita coba latih dulu. Jadi kita nggak bisa langsung tiba-tiba kita tembak dia ya, misalkan minta tolong saya minta ada 5 paper ya terhubungan dengan EAP atau berhubungan dengan sistem informasi terbaru dan sebagainya, nggak bisa. Jadi harus kita pancing dulu. Jadi makanya dia akan belajar dari apa yang dia udah dapatkan. Dan masing-masing orang pasti akan berbeda. Jadi AI atau generatif AI yang saya pegang akan berbeda dengan Mas Jonathan pegang. Karena mungkin kalau Mas Jonathan sistem informasi terus ya, jadinya dia akan belajar itu. Tapi kalau misalkan saya ya mungkin AI ya AI terus gitu, atau yang tadi ya mungkin ke sosial media analisis ya dia ke sosial media analisis dan seterusnya gitu ya, seperti itu. Nah, ini beberapa poin penting dari generatif AI itu cara kerjanya. Cara kerjanya itu generatif AI itu menggunakan model pembelajaran mendalam atau disebut sebagai deep learning ya. Bagaimana dia akan sangat pandai sekali memahami pola, memahami struktur data. Jadi kalau kita pancing-pancing sebetulnya memang ini ya, kalau kita langsung ngasukkan sebuah paper ke mereka, terus kemudian mereka minta dianalisis, dia akan kesulitan. Ya. Makanya kita perlu apa namanya ada kalau di perintah itu namanya prompt, ya. Prompt yang dimana memang kita coba rancang supaya dia terpola menuju apa yang kita inginkan, seperti itu ya. Jadi setelah dilatih itu percayalah bahwa model ini dapat menghasilkan data baru yang pastinya mirip dengan data pelatihan. Jadi kalau saya ngajar juga Mas Jonathan atau yang lainnya, itu saya coba cari gitu ya, yang dimana misalkan saya ingin mendapatkan data untuk CNN, Convolution Neural Network misalkan ya. Saya minta tolong bikinin data misalkan 100 buah untuk bagaimana saya nanti bisa mensimulasikan dengan gambar itu sehingga saya bisa memahami terkait dengan Convolution Neural Network atau CNN gitu ya. Itu bisa dilatih seperti itu dan beberapa kali sudah saya terapkan dan cukup efektif juga ya untuk bagaimana kita ini. Tapi kita perlu ada nanti trik-trik khusus bahwa harus ada verifikasi yang kita harus lakukan ya. Karena kalau enggak, ya itu tadi dia akan memberikan informasi yang salah, kemudian kita terima itu sebagai informasi yang menurut kita benar, kemudian kita masukkan lagi informasi itu, jadi kesalahannya akan berlipat-lipat ya seperti. Jadi kita harus memahami terkait dengan GIGO ya. Apa GIGO itu? Gerbik on dan gerbik out, apa gerbik in, gerbik out, apa gerbik out. Jadi apa yang kita masukkan itu sampah, berarti keluar juga sampah juga, ya seperti itu. Nah, jenis model-model yang ada di generatif AI itu ada GANs ya, ada generatif adversarial network ya, itu terdiri dari dua saraf tiruan yang bersaing satu sama lain untuk menghasilkan data yang semakin realistis. Kemudian ada variational ya, autoencoder ya, itu menggunakan pendekatan probabilistik untuk menghasilkan data baru. Ada yang sering kita gunakan adalah transformer model ya. Itu jadi ChatGPT itu masuknya ke transformer model. Jadi dia sangat efektif dalam menghasilkan teks dan telah digunakan dalam model seperti GPT ya atau generative pre-trainer transformer. Jadi ChatGPT itu adalah merupakan bentuk dari transformer model. Jadi sebetulnya model-model yang ada itu banyak ya. Nanti silakan nanti untuk yang lainnya silakan Anda coba pelajari. Tapi ChatGPT sekarang juga udah banyak sekali tawaran-tawaran fitur-fitur lain ya, seperti gambar dan sebagainya itu sudah mulai banyak ya seperti itu. Kemudian beberapa ini lagi contoh aplikasinya, misalkan teks ya, bagaimana menulis artikel ya. Nah, saya nggak tahu apakah Anda sudah memanfaatkan ini untuk mengerjakan tugas-tugas besar atau tugas-tugas dari dosen gitu. Saya kira sudah ya. Cuma ya itu tadi, dosen biasanya akan mengecek kira-kira seberapa apa namanya banyak apa namanya yang Anda pakai di situ generatif AI yang Anda pakai seperti apa. Jadi ada nilai similaritas dari khusus untuk
generative AI itu sudah ada ya seperti itu. Jadi mengukur bagaimana kalau misalnya plagiarisme lah ya, mungkin gitu seperti itu kita bisa lihat. Kemudian membuat ringkasan, menghasilkan kode program juga. Ini saya capek-capek misalkan merancang terkait bagaimana saya meng-hyperparameter tuning ya, misalkan terkait dengan aplikasi saya yang saya buat itu dengan mudahnya dengan perintah tolong itu data ini tolong di hyperparameter tuning dengan misalkan memasukkan beberapa parameter ini dan sebagainya itu mereka sudah luar biasa ya bisa melakukan ya seperti itu. Kemudian dari segi gambar dia membuat gambar realistis juga bisa, merubah gaya gambar juga bisa, menghasilkan desain juga bisa ya. Terus kemudian audio juga membuat musik saja itu juga mereka bisa ya, menghasilkan suara, mengubah suara dan sebagainya gitu. Video juga membuat video pendek, menghasilkan animasi juga bisa mereka ya. Nah, contoh model-model terkenal yaitu ya ChatGPT yang sering kita pakai ya. DALL-E, kemudian Midjourney, kemudian Bard dan sebagainya itu adalah beberapa yang sudah dikembangkan dan Google sekarang sudah mulai melirik ini dan sekarang lagi ada pameran di Las Vegas sana terkait Google itu dan mereka sudah mulai memasukkan AI secara totalitas di situ. Sehingga pastinya ya aplikasi-aplikasi Google sekarang sudah mulai seperti itu ya. Sudah semua hampir AI. Kemudian pastinya dengan adanya generatif AI itu kita perlu pelajari terkait dengan etika. Etika yang ada pada saat kita menggunakan generatif AI itu. Yang pertama adalah transparansi ya, transparansi. Jadi di sini harus diungkapkan secara jelas dan jujur ya. Jadi penggunaan generatif AI itu harus digunakan seperti itu. Dalam penulisannya harus diungkapkan secara jelas dan jujur. Misalkan implementasinya adalah misalkan sebutkan alat AI yang digunakan. Misalkan ini dalam metode apa ya? Misalkan bagian metode atau ucapan terima kasih gitu ya, pada paper kita biasanya di bagian akhir ya, paper kita itu biasanya kita bisa buat seperti itu. Jadi misalkan nanti pada saat kita menampilkan metode yang digunakan ya ChatGPT itu harus muncul ya chat muncul karena kita gunakan juga ya. Terus kemudian terkait dengan ucapan terima kasih yang bagian akhir juga perlu kita ucapkan juga terkait bagaimana penggunaan ChatGPT itu membantu kita untuk menyelesaikan problem kita. Kemudian jelaskan juga bagaimana AI digunakan untuk proses penulisan, misalkan brainstorming, membuat draft awal, menyunting tata bahasa dan sebagainya. Dan saya rasa dari beberapa yang saya gunakan itu terjemahan kata dan sebagainya itu udah cukup bagus mereka ya. Meskipun Google juga udah bagus. Kalau awal-awal dulu Google terjemahan ya, itu kita lihat kurang bagus ya. Tapi kan ada proses di situ bagaimana kita membenarkan kosakata ya. Kita membenarkan kosakata dalam bentuk kalimat juga bisa, kata juga bisa, dari situ mereka belajar dan akhirnya ya sekarang terciptalah Google Terjemah yang mungkin menurut saya cukup bagus lah dibandingkan dengan awal-awal dulu seperti itu ya. Terus kemudian mengapa penting transparansi itu kita sebagai prinsip etika kita itu memungkinkan membaca untuk memahami sejauh mana AI itu berkontribusi dalam penulisan. Jadi kita mengevaluasi juga potensi bias dan keterbatasan yang mungkin ada. Yaitu tadi karena mungkin kita masukkan beberapa prom-prom yang atau knowledge yang mungkin kita berikan kepada mereka itu juga ini itu menjadi modal dasar dia bagaimana dia memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang kita hadapi seperti itu. Jadi kalau misalkan saya bertanya terkait sesuatu misalkan singkatan sesuatu misalkan CSC 2024 gitu misalkan gitu ya. Mereka kan bingung tuh dia jelasin dulu CSC itu apa. Ternyata salah, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya kita betulkan. Terus kemudian habis itu dia betulkan itu, terus kemudian dari situ kita bisa lanjut kepada problem yang lain seperti itu. Kemudian terkait dengan keadilan ya. Jadi penggunaan generatif AI itu tidak boleh memperkuat diskriminasi dan ketidaksetaraan. Jadi mungkin nanti seberapa penting ini untuk menghindari hasil penelitian yang bias dan juga memastikan bahwa penelitian memberikan manfaat yang adil bagi semua kelompok ya seperti itu. Terus kemudian dari segi privasi, jadi data pribadi dan sensitif harus dilindungi dengan ketat. Jadi nanti ada beberapa studi kasus yang dimana dia menggunakan data gitu, kemudian kita langsung lempar aja ke generatif AI, terus kemudian dia jawab seperti apa dan sebagainya. Ini nggak diperbolehkan. Jadi ada beberapa data-data pribadi yang pastinya juga data-data yang sensitif yang tidak bisa kita langsung olah ya, kita langsung olah ke generatif AI. Kecuali memang data-data itu memang sudah sering dipublish, misalkan di Kaggle gitu ya, Kaggle atau mungkin sumber-sumber yang lain itu masih diperbolehkan untuk bagaimana kita mengolahnya dengan menggunakan generatif AI tadi ya. Seperti itu. Kemudian ini kenapa penting karena menghormati hak privasi individu dan juga mencegah penyalahgunaan data.
Kemudian akuntabilitas, ini terkait dengan peneliti harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam proses penelitian, termasuk penggunaan generatif AI. Mengapa penting? Karena memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan integritas dan bahwa peneliti bertanggung jawab atas kualitas dan keabsahan hasilnya. Kemudian isu-isu tambahan, ya, yang pertama terkait dengan plagiarisme. Ya, ini harus kita cek ya. Jadi bagaimana kita harus menggunakan hasil generatif AI itu tanpa citasi yang tepat, itu yang agak berbahaya. Jadi karena kalau levelnya kita S1, S2 itu belum boleh menggunakan kata-kata sendiri, ya. Kata sendiri maksudnya hasil kesimpulan gitu. Tapi kan kita harus mengakui bahwa keterbatasan S1, S2 seperti itu. Jadi memang harus kita biasanya menyimpulkan sesuatu karena kita sudah membaca beberapa, ya. Ya itu yang pentingnya. Jadi kita nggak bisa misalkan langsung mengatakan bahwa ini tuh ini dan sebagainya tanpa kita melakukan citasi. Karena apa? Posisinya memang S1, S2 itu levelnya dia merupakan apa sih namanya itu? Kita membaca dulu baru mensintesis gitu ya. Baru kemudian menggunakan kalimat asli kita untuk menyusun kalimat tadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tulisan proposal mahasiswa gitu ya, terus kemudian S1 S2 terutama ya, itu kemudian tidak ada citasi, itu saya pertanyakan. Kenapa ini citasi dari mana gitu. Karena apa yang tidak bisa kita sebagai mahasiswa S1 S2 terus kemudian kita tidak itu merupakan kesimpulan kita tuh nggak bisa. Jadi harus memang pastinya kita melalui proses di mana kita membaca dulu paper-paper, kemudian kita membuat dengan bahasa kita sendiri, yang pastinya dengan bahasa sendiri itu kita harus citasi paper-paper yang tadi sudah kita baca sebelumnya, seperti itu. Kemudian berikutnya fabrikasi. Jadi membuat data palsu dan juga mengarang hasil penelitian dengan bantuan AI. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Ini pernah terjadi kasus, saya lupa lagi, kasus terjadi tahun 70-an atau tahun 60-an ya. Itu ada seseorang gitu ya, misalkan dokter X gitu ya, terus kemudian dia mempublikasikan sebuah paper yang sangat luar biasa karena sebelum-sebelumnya tidak bisa mencapai akurasi sekian, misalkan ya di atas 50, ya. Mentok-mentoknya di 50-an gitu ya. Tapi dia bisa melakukan pada saat itu bisa lakukan akurasi bisa nyampe 70 sampai 80. Terus kemudian itu bertahan cukup lama dan citasinya sangat banyak, ribuan citasi yang ke dia gitu ya. Tetapi setelah diselidiki di tahun 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian diselidiki sama orang dan dia menjalankan seperti apa yang dilakukan tetapi ternyata tidak bisa mencapai hasil yang seperti yang dilakukan dia. Padahal harusnya teknik yang dengan perkembangan zaman harusnya lebih bagus gitu ya, lebih bagus. Nah, itu kenyataannya malah gagal gitu. Jadi artinya ternyata dia bohong terus kemudian ya udah segala penghargaan dia, citasi dia, kemudian bagaimana dia dikucilkan, pastinya kan dikucilkan ya, itu karena sudah melakukan pembohongan seperti itu dan akhirnya seperti itu. Jadi dilarang sekali untuk melakukan ini karena suatu saat pastinya akan ketemu dengan orang yang di mana dia akan melihat data kita, terus kemudian dia olah, kemudian kalau misalkan datanya kurang bagus, tidak sesuai dengan kita bisa dicopot ya segala apa yang sudah ada di kita, misalkan doktor kita atau mungkin sarjana kita, S2 kita. Jadi dihindari menggunakan data palsu, apalagi mengatur-ngaturnya supaya akurasinya pas gitu. Itu tidak diperbolehkan sama sekali. Kemudian terkait otoritas dan juga kepengarangan. Jadi menentukan siapa yang berhak dianggap sebagai penulis dalam penelitian yang menggunakan AI. Itu juga penting sekali. Jadi makanya perlu ada tadi transparansi ya. Bagaimana kalau misalkan kita memang menggunakan AI dalam membantu bagaimana kita menulisnya. Kemudian ketergantungan berlebihan mengandalkan AI secara berlebihan dan mengabaikan kemampuan berpikir kritis dan analisis pribadi ya. Itu yang berbahaya ya seperti itu. Nah, ini pedoman praktisnya, gunakan AI sebagai alat bantu bukan pengganti. Kemudian selalu verifikasi. Ini yang penting ya, informasi yang dihasilkan oleh AI, kemudian jaga kerahasiaan data, patuhi regulasi pedoman yang berlaku, kemudian bertanggung jawab atas hasil analisis dan juga tulisan Anda, juga ungkapkan penggunaan AI dalam paper Anda. Ya, itu penting. Ini tips dan trik memanfaatkan generatif AI ya. Jadi berikutnya ada beberapa tips dan trik yang bisa kita gunakan. Salah satunya generatif AI itu bisa kita gunakan untuk brainstorming dan juga pengembangan ide ya. Jadi misalkan kita gunakan generatif AI untuk mencari topik penelitian yang relevan di bidang kita ya. Nah, Anda bisa menggunakan prompt misalkan sebut 5 topik penelitian yang menarik pada bidang bla bla bla. Atau apa saja tren terbaru dari penelitian tentang bla 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 dan seterusnya. Ini sebagai contoh misalkan
sebutkan misalkan ya 5 topik penelitian yang menarik dalam bidang kecerdasan buatan dan juga pendidikan. Itu mereka akan tampilkan. Tapi perlu kita cross check lagi ya. Jadi apakah paper-paper yang menjadi apa namanya mengeluarkan topik yang misalnya membahas tentang topik tadi itu benar nggak itu mensitasi atau benar-benar memang topik terkait dengan kecerdasan buatan dan pendidikan itu perlu kita cek juga. Hati-hati terkait itu ya. Kemudian membuat mind map ya dan juga outline. Jadi misalkan buatlah outline untuk paper ilmiah tentang etika penggunaan ChatGPT dalam penulisan ilmiah misalkan gitu ya. Jadi harus menggunakan beberapa prompt-prompt tertentu yang dimana memang bisa mengarahkan lebih mudah atau lebih supaya mereka supaya generative AI itu bisa memahami terkait dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Kemudian berikutnya bisa kita lakukan juga penulisan dan penyuntingan. Jadi ChatGPT itu untuk brainstorming yang pertama pengembangan ide, kemudian yang kedua adalah penulisan dan penyuntingan ya. Jadi menuliskan draft awal ya. Misalkan tuliskan introduction ya, untuk paper ilmiah tentang dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Jadi karena memang agak susah ya, dulu pernah saya coba untuk mengupdate ya, misalkan saya punya paper lama, kemudian saya coba update dengan beberapa literatur review baru itu akan kesulitan. Jadi makanya memang harus kita coba atur-atur prompt-promptnya sehingga bisa membuat mereka lebih mudah untuk mengerti apa yang kita inginkan seperti itu. Kemudian berikutnya mengecek pola kalimat dan tata bahasa. Itu ChatGPT sangat luar biasa ya. Jadi menggunakan ChatGPT untuk memeriksa pola kalimat, tata bahasa dan juga gaya penulisan dari paper Anda. Kemudian menerjemahkan bahasa. Itu juga mereka luar biasa jagonya juga ya. Tapi memang harus diarahkan. Dan kita harus mengerti terkait bahasa-bahasa yang sering memang digunakan oleh suatu paper tertentu ya. Misalkan untuk mengungkap sebuah penemuan baru, misalkan the purpose ya, ada kata-kata purpose ya, this paper is mempropose atau mengusulkan sebuah metode baru. Ada kata kalimat-kalimat itu harus kita pelajari dari mana? Dari beberapa paper-paper yang memang diterima di situ. Misalkan kalau kita bidik ke IEEE Access misalkan ya, kita coba baca beberapa paper-paper yang ada di situ, terus kemudian bagaimana cara dia menyampaikan. Itu penting ya, seperti itu. Nah, itu perlu kita coba arahkan generatif AI untuk mengerti itu. Kemudian menemukan citasi referensi, yaitu juga bisa ya, tapi perlu kita cek lagi ya. Jadi caranya misalkan contohnya cari artikel ilmiah tentang etika penggunaan AI dalam pendidikan, misalkan contohnya seperti itu. Kemudian mengolah data. Ini juga kemampuan ChatGPT yang lain yang mungkin kita bisa kita expose gitu ya, seperti itu. Misalkan membantu menjelaskan konsep statistik ya. Jadi jika kita misalkan mengalami kesulitan terkait konsep statistik tertentu, misalkan misalkan perbedaan antara multiple regresi dengan multivariate regression misalnya. Itu mereka bisa menjelaskan ya. Jadi bagaimana cara menyajikan itu menggunakan generative AI akan bisa menjelaskan terkait itu dengan bahasa yang mungkin lebih sederhana dengan contoh-contoh yang mungkin mudah kita pahami. Kemudian dia juga bisa memberikan saran teknis analisis ya. Jadi misalkan dengan kalimat misalkan saya memiliki data survei seperti ini tentang kepuasan pelanggan, kemudian kira-kira teknik analisis apa yang paling tepat yang bisa dapat gunakan seperti itu ya. Jadi itu terus kemudian kita coba cari literatur review yang berhubungan dengan itu, terus kemudian itu bisa menjadi salah satu yang mungkin kita bisa usulkan pada penelitian kita. Kemudian mengidentifikasi pola dan tren. Itu ChatGPT juga luar biasa juga, atau generative AI juga luar biasa, membantu mengidentifikasi pola dan tren dari data kita. Itu bisa mereka ya, seperti itu. Terus kemudian ini peringatan-peringatan penting yang mungkin selalu kita ulang-ulang ya. Yang pertama adalah selalu melakukan verifikasi ya. Kemudian jaga originalitasnya ya. Jadi pastikan bahwa paper kita itu tetap mencerminkan pemikiran dan kontribusi pribadi kita ya. Jangan hanya cuma menyalin dan juga menempel hasil dari AI. Dan perlu kita coba selidiki lah ya, verifikasi tadi yang pertama awal tuh. Kemudian patuhi etika, ikuti prinsip etika penggunaan AI dan pedoman berlaku dalam universitas. Kemudian jurnal-jurnal yang mungkin kita akan submit, kemudian organisasi profesi kita juga, misalkan ya IEEE atau apa gitu kita perlu gunakan juga. Kemudian transparansi, jadi tadi ya penggunaan AI itu memang kalau misalkan kita gunakan tetap kita coba sampaikan. Nah ini ada beberapa studi kasus ya yang menurut saya kurang etis gitu ya contohnya ya.
Ini misalkan ada contoh, ada seorang peneliti yang disebutkan peneliti A gitu ya. Dia tertarik atau mahasiswa A gitu ya, tertarik untuk mengembangkan metode baru untuk mengontrol motor AC misalkan ya. Nah, terus kemudian dia melakukan tinjauan literatur yang mendalam untuk memahami metode yang sudah ada. Sorry, ini tidak melakukan. Jadi peneliti A itu tidak melakukan mempelajari dari metode-metode yang ada, tapi langsung dia melakukan jalan pintas. Jadi dia melakukan apa ya mungkin eksplorasi dengan menggunakan ChatGPT. Ya. Jadi dia menggunakan memberikan pertanyaan atau prompt untuk meminta AI untuk mencarikan celah, ya, atau area yang belum dieksplorasi dalam pengendalian motor AC misalkan ya. Jadi langsung misalkan kira-kira ada nggak celah atau area yang belum tereksplorasi dalam pengendalian motor AC misalkan gitu. Terus kemudian dengan serta-merta begitu dijawab sama ChatGPT dia langsung menerima gitu tanpa verifikasi ya. Jadi setelah mendapat saran dari ChatGPT, peneliti A langsung menerima saran tersebut tanpa melakukan verifikasi lanjut. Nah, peneliti A itu tidak melakukan pengecekan terkait saran yang valid, relevan dan juga ada penelitian lain yang membahas area tersebut. Terus kemudian nah ini kalau misalkan dihubungkan dengan etika, itu ini jelas-jelas melanggar. Kenapa? Karena ya pastinya kurang teliti, kurangnya ketelitian. Jadi harusnya penelitian A tadi apa namanya melakukan tinjauan literatur yang cermat ya, literatur yang cermat dulu. Jadi kita harus mempunyai basic dulu terkait dengan apa tadi motor AC tadi ya. Jadi kita harus punya basic literatur review yang cukup panjang ya. Misalkan contoh apa ya? Contohnya misalkan seperti ini. Misalkan gini. Yang tampak apa nih, Mas Jonathan? Nggak ada ya? Yang tampak apa, Mas Jo? Pak, kenapa Pak? Yang tampak apa di depan Mas? Excel Pak. Oke. Excel. Nah ini adalah modal dasar kita. Jadi biasanya saya memberikan kepada mahasiswa saya untuk bagaimana mencari literatur terbaru. Ya 3 tahun ke belakang ya 3 tahun ke belakang. Misalkan ini contoh dia akan melakukan penelitian mendeteksi cyberbullying ya. Jadi mereka langsung melakukan eksplorasi gitu ya. Terus kemudian melakukan ini apa namanya semacam apa namanya itu review singkat gitu ya. Atau bukan review singkat ya. Dia membaca juga terus kemudian dia membuat tabel-tabel gitu. Misalkan tahun terbitnya kapan, dataset yang digunakan apa, dataset sumbernya apa gitu ya. Terus kemudian total dataset yang digunakan apa, kemudian apakah dia menggunakan model hybrid. Ini kenapa model hybrid? Karena ya beberapa tahun ke belakang itu dia sudah menggunakan model hybrid untuk deep learning-nya. Jadi deep learning-nya tidak satu, tapi beberapa. Ya, ada 2, gitu, misalkan ya contoh. Kemudian model kategorinya apa, kemudian model 1 dan 2-nya apa. Jadi ini dia melakukan hybrid CNN dan BSM misalkan gitu ya. Terus kemudian model setup-nya apa, model ini apa, kemudian dan seterusnya dicek sama dia, terus kemudian sampai akurasi segala dari beberapa paper itu, terus kemudian ya misalkan ini ada diselidiki sama dia sekitar nggak banyak sih ya, ada berapa nih? Sekitar 53 lah ya, 53 paper, dan kelihatan di sini bahwa oh yang kosong itu dari sini misalkan ya, di fitur expansion-nya dia kosong misalkan gitu ya. Nah ini bisa nanti diusulkan sebagai sesuatu yang baru lah meskipun ya sebetulnya di beberapa deteksi yang lain ada, tapi di sini belum ada. Makanya kita coba explore untuk ekspansi fitur ekspansi. Jadi dengan pengetahuan seperti ini, kita itu sedikit banyak sudah mempunyai bekal yang cukup untuk bagaimana kita mengeksplor lebih lanjut di generative AI. Jadi kita tidak boleh sama sekali tidak paham terkait dengan topik kita. Jadi makanya biasanya kita coba baca di ScienceDirect, terus kemudian ACM, terus kemudian di sumber-sumber yang luar biasa, Elsevier, kemudian IEEE Transaction gitu ya, kita coba kumpulkan beberapa paper-paper yang ada, kemudian kita coba summary seperti ini, terus kemudian sedikit banyak kita sudah sedikit paham terkait dengan cyberbullying, terus kemudian kita coba masukkan ke dalam generative AI yang kita buat seperti itu. Jadi itu penting ya. Jadi pengetahuan kita harus kita harus melakukan tinjauan literatur dulu secara cermat ya. Kemudian penelitian A tadi terlalu tergantung berlebihan pada AI. Jadi penelitian A itu terlalu bergantung pada AI dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai peneliti. Ya, bagaimana dia seorang peneliti itu harus melakukan analisis dan juga evaluasi kritis. Kemudian potensi kesalahannya, ya, saran dari GPT itu mungkin tidak akurat, ya, mungkin tidak akurat, tidak relevan dan bahkan menyesatkan. Jadi harus ada verifikasi dulu, ya.
Artinya kalau misalkan kita terima saja apa yang disampaikan ChatGPT tadi, penelitian AI ini beresiko untuk membangun penelitian di atas dasar yang salah ya tadi ya. Higo tadi ya, get big on, get big out tadi. Kemudian tidak menghargai karya orang lain. Ya, dengan tidak melakukan tinjauan literatur yang memadai, penelitian berpotensi mengabaikan dan tidak menghargai karya-karya penelitian lain yang sudah berkontribusi dalam bidang tersebut. Jadi penting ya kita melakukan literatur review itu karena posisinya memang jangan sampai kita melakukan penelitian yang dimana sebetulnya orang lain sudah melakukan. Artinya kan tidak ada gunanya kan gitu ya. Artinya dia udah melakukan terus kita melakukan lagi kan berarti redundan. Padahal ya waktu yang ada ke depan itu harusnya kita bisa optimalkan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi ya seperti itu. Nah, pelajaran yang bisa diambil, GTS seperti ChatGPT bisa menjadi alat yang berguna untuk mencari ide dan mengidentifikasi area yang menarik untuk penelitian. Namun di sisi lain, AI itu tidak boleh menggantikan peran peneliti dalam melakukan tinjauan literatur yang cermat dan telah kritis. Tapi untuk membuat literatur review juga bisa. Jadi kalau kita berlangganan ChatGPT yang yang berbayar itu tuh kita bisa bisa apa namanya? Bisa masukkan PDF kita dengan sangat luar biasa banyak ya mungkin yang kita bisa akses kalau misalkan berbayar. Kalau misalkan yang ChatGPT gratis kan kita paling cuma beberapa paper atau mungkin 1 paper 2 paper. Tapi kalau untuk ChatGPT yang berbayar itu bisa beberapa atau mungkin puluhan paper kita bisa masukkan. Ya coba tadi kalau misalkan kita tidak melakukan literatur review dengan cermat, kalau misalkan kita dibohongin, artinya maksudnya karena mungkin keterbatasan prompt yang kita inginkan, yang kita masukkan ke dia, itu nanti akan menjadi basic yang salah. Makanya kita perlu tadi literatur yang cermat itu kita punya seperti itu ya. Kemudian studi kasus yang kedua itu pengolahan data kuesioner ya. Misalkan ini seorang mahasiswa B misalkan ya melakukan penelitian memetakan taraf ekonomi di kota Surabaya. Dia mengumpulkan data, membuat kuesioner yang berisi informasi sensitif. Lah ini yang sensitif. Jadi kan kadang-kadang responden itu kan ya biasanya kalau misalnya taraf ekonomi kan jadi ini kan, jadi itu sensitif ya. Nah makanya dia membuat kuesioner, kemudian mengunggah data tadi ke ChatGPT, kemudian habis itu dia langsung meminta saran analitis ya, saran analisisnya. Nah, kira-kira ini peluang pelanggaran etikanya apa? Ya, pelanggaran privasi. Jadi kita tidak meminta izin dulu kepada data-data tadi, yang pemilik data tadi untuk bisa nggak ini saya olah dulu gitu. Karena kalau misalkan kita ChatGPT itu ya saya nggak tahu kalau misalkan yang punya sendiri, yang istilahnya yang punya perusahaan yang ChatGPT tadi, pastinya kan menggunakan data kita juga pastinya ya. Nggak mungkin misalkan dengan serta-merta kita hanya menggunakan data dia kan seperti itu. Pastinya dia juga olah juga, dia juga pelajari juga kira-kira seperti apa gitu. Makanya ya kalau misalkan kita tidak minta izin kepada responden yang tadi kita lakukan, itu berbahaya karena ya tadi pelanggaran privasi ya. Kalau misalnya dia menuntut bisa jadi lebih payah ya. Nanti kita dapat mungkin hukuman dan sebagainya gitu. Kemudian kurangnya pertimbangan keamanan data. Ya. Mas Albert dia mempertimbangkan resiko keamanan data dalam mengunggah informasi sensitif ke platform AI. Jadi tadi itu ya, karena tadi kita ke cloud, terus kemudian saya nggak tahu apakah keamanan cloud itu sudah sangat luar biasa, sehingga tidak ada orang yang bisa nembus itu. Saya kira ya tantangan juga orang-orang yang biasa hacker dan sebagainya itu sudah sangat luar biasa terkait ini. Jadi bisa aja dia masuk ke situ terus kemudian mengambil data itu sehingga itu tadi seperti kayak misalkan dulu data KTP kita misalkan ya terus diperjualbelikan di sembarang tempat dan sebagainya gitu. Itu menurut saya penting juga ya kita lakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk bagaimana supaya tadi bisa kita amankan gitu ya seperti itu. Kemudian tidak mematuhi regulasi, jadi pengumpulan dan pengolahan data pribadi itu harus mematuhi regulasi yang berlaku, misalkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan sebagainya. Kemudian ketergantungan berlebihan pada AI, ya tadi langsung dia masukkan tanpa mempertimbangkan tujuan penelitiannya apa, pertanyaan penelitiannya apa, dan implikasi etis dari analisis tadi apa. Jadi kita harus memberikan prompt-prompt tertentu. Ya, kira tujuan penelitian kita itu apa? Pertanyaan penelitian kita itu apa? Kemudian implementasi etis dari analisis tadi apa? Itu harus kita berikan masukan-masukan dulu kepada AI tadi. Terus kemudian studi berikutnya ada penulisan introduction, artikel ilmiah, ini juga bisa. Ini contoh, misalkan kasus seorang mahasiswa, sebutnya mahasiswa C, telah menyelesaikan penelitian terkait dampak paparan sinyal WiFi pada tubuh manusia, misalkan. Nah, mahasiswa C itu ingin mempublikasikan penelitiannya dalam bentuk artikel ilmiah. Jadi dia meminta bantuan untuk ChatGPT untuk membuat introduction. Ya.
Jadi dia masukkan data, masukkan ke apa namanya, ke data apa ke ChatGPT tadi, dokumennya dia, terus kemudian dia langsung minta terkait dengan introduction-nya seperti apa ya. Ini memasukkan seluruh hasil generate ke dalam artikel tadi. Jadi ini cukup berbahaya juga. Ini kurang kontribusi pribadi. Ya harusnya kalau introduction itu kan harusnya kita coba susun ya. Pastinya ya dari mungkin yang umum dulu, kemudian mengerucut kepada sesuatu yang memang menjadi apa yang kita menjadi topik kita seperti itu. Kemudian potensi plagiarisme juga. Nah ini perlu kita cek juga ya. Makanya verifikasi plagiarisme itu perlu kita menggunakan Turnitin dan sebagainya gitu ya. Tidak mengikuti pedoman penulisan ilmiah. Jadi bagian introduction dari ilmiah memiliki struktur dan tujuan tertentu, dan mahasiswa C tadi tidak memastikan bahwa hasil generate tadi dari ChatGPT itu sesuai dengan pedoman tersebut. Kemudian tidak mengungkapkan penggunaan AI, itu juga berbahaya juga, karena pastinya tadi ya, transparansi itu perlu kita lakukan. Seperti itu. Ya mungkin ini ada, nanti saya contohkan beberapa prompt-prompt. Jadi saya punya beberapa file gitu ya. Di sini disampaikan terkait dengan prompt-prompt tertentu terkait penulisan, misalkan ini contoh penulisan ini misalkan mencari topik penelitian misalkan ya, misalkan disampaikan di sini, misalkan disampaikan supaya dia paham siapa kita ya. Misalkan saya adalah mahasiswa magister ilmu komputer yang tengah mengambil topik tesis gitu ya. Saya memiliki ketertarikan khusus pada bidang computer vision dan juga object tracking ya. Dalam sesi ini saya ingin kamu berperan sebagai seorang penasihat akademik yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman riset di bidang ilmu komputer. Ini mungkin kita coba masukkan misalnya. Kita coba masukkan. Ini saya kasih nanti Mas Jo lewat Pak siapa? Pak bentar. Atau kita bikin yang baru aja. Oh, yang boleh lah. Kita masukkan sini ya. Misalkan. Jadi prompt-nya itu harus jelas gitu ya. Sehingga dia tahu kondisi kita ya misalkan ya. Kita langsung aja misalkan. Tapi ini kayaknya kita buat yang baru aja lah ya. Takutnya topik baru lah gitu. Nah, untuk sini bisa ya. Ekspor topik. Oke, kita buat aja lah, new chat aja. Misalkan ini kita coba sampaikan. Ini ada sebagai contoh aja clue-nya ya kalau misalkan ini ya. Nah, ini misalkan langsung ada jawaban mengarah kepada kita ya. Nah, pastinya kita perlu ini ya, perlu menyusun gitu ya, pertanyaan apa saja supaya tadi itu terarah gitu. Makanya ini contoh bagaimana cara membawa supaya ChatGPT tadi memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya, seperti itu. Ini misalkan mencari celah penelitian. Ini yang kasus yang sama ya, object tracking juga. Sebentar. Vision dan object tracking, berdasarkan saya berencana lulus semester ini sehingga saya harus menyelesaikan penelitian saya ini. Oh, ini sama juga ya. Oh, tapi beda lagi nih. Ini sesuatu yang berbeda-beda ini ya. Basis penelitian, studi literatur, misalkan ya. Oh, ini ada beberapa contoh saya apa untuk collected paper ya misalkan ya. Dimasukkan juga lanjutannya, pre-learning inputnya. Ini tadi ya contoh yang di depan tadi membuat mind map tadi di atas. Kemudian analisis metode terdahulu juga bisa, pengembangan model isian juga bisa. Ini sebenarnya prom-prom yang sudah dikembangkan gitu ya, sehingga kita sebetulnya relatif lebih ke gambar gitu, kira-kira akan kita bawa kemana gitu ya, ini yang terkait itu. Ini contohnya ya, contoh-contoh bagaimana kisahkan ini contoh untuk menemukan kira-kira yang depan tadi terkait dengan topik penelitian ya. Ya kita coba kembangkan aja. Atau misalkan disesuaikan dengan apa namanya SI misalkan ya. Saya mahasiswa misalkan magister sistem informasi misalkan ya. Sistem informasi. Terus tengah mencari topik tesis saya misalkan gitu ya. Saya tertarik kepada apa, Mas Jonathan? Tertarik kepada Mas Jonathan? Ini karena moderator Mas Jonathan, jadi saya sebagai contoh nih. Apa Mas Boleh, Jonathan? Pak. Bidang apa Mungkin nih? sama kayak Bapak mungkin ya tentang enterprise arsitektur, Pak. Oke, EAP ya, Enterprise. Tulisannya gimana? Enterprise ya. Planning ya.
Hmm. Hmm. Misalkan, oke. Ya, tinggal diubah aja gini ya. Riset di bidang sistem informasi misalnya. Atau bagiannya apa Mas itu? Berarti enterprise arsitektur ya Mas ya? Iya Pak, boleh Pak. Enterprise arsitektur. Arsitektur. Kan itu ya. Saya membutuhkan rekomendasi topik penelitian yang minat saya. Jangan sampai saya mengkajikan topik penelitian yang menggunakan banyak rumus karena kelemahan saya bidang itu saya sebutin ya. 5 topik terkait dengan tadi ada di copy lagi di atasnya. Nah, itu saya itu atau EAP gitu ya, dikasih EAP lah gitu ya. Dalam kurung EAP. Sering ya kita buat singkatan itu ya. Misalkan lagi di sini. Oke, kalau EAP. Nah, seperti itu misalnya. Hmm. Hmm. Nah, ini juga bisa digunakan, Mas. Nanti baru diperdalam kira-kira kalau untuk terkait misalnya siapa dalam transformasi digital seperti apa gitu ya. Dan mungkin misalnya apa dalam pengelolaan resiko IT di perusahaan seperti apa, apa dalam integrasi sistem di perusahaan multinasional seperti apa, kemudian evaluasi efektivitas EAP dalam pengambilan keputusan strategiknya, pengembangan kerangka kerja EAP dalam usaha kecil dan menengah misalkan seperti itu ya. Ya, itu beberapa yang mungkin bisa kita lakukan. Nanti saya kasihkan lah terkait prompt ini ya. Mungkin prompt berikutnya yang mungkin kita bisa coba lagi, misalkan yang ini misalkan apa nih? Membuat abstrak ya. Ini kan berarti tulisan ilmiah nih ya. Hmm. Oh, ini terkait intelijen transformasi sistem spesial di sini sebagai implementasi SWAM. Oh, SPO ya. Ini apa? Salah satu intelijen apa? Intelijen sistem nih. Pakai apa? SWAM. Terus kemudian, ya ini bisa juga Mas nih. Coba misalkan ini kita copy ya. Tapi kayaknya harus topik baru supaya dia nggak bingung, nggak ter apa ngechat lagi misalkan. Kita coba masukin. Oh, ini dengan perintah kita hanya cuma membutuhkan kaca 200 ya, 200 kata ya. Ini juga bisa nih. Seperti itu. Jadi ya, istilahnya bisa kita coba lakukan ya beberapa arahan-arahannya. Pastinya tadi itu kita paham terkait topik apa yang kita lakukan, terus kemudian kita mau bawa kemana. Itu yang penting ya. Nah, ini saya terpisah-pisah. Ini yang general background-nya, specific background, kemudian knowledge gap-nya seperti apa gitu ya. Terus kemudian ya yang lainnya lah bisa kita tambah-tambahkan dengan yang lainnya. Seperti ini contoh-contoh terkait dengan ini. Terkait judul juga kita bisa ini kayaknya mirip, masih sama ya. Oh sama nih. Oh judul kita coba masukkan ini. Judul. Oh abstraknya juga udah ada nih di sini ya. Abstraknya sudah ada. Bentar, tadi mana? Oh ini nih. Give me. Oh ada terkait ini ya. Oke. Aduh nggak bisa diatasin ya. Oh nggak bisa ya. Harus ini ya Mas pelan-pelan nih. Bentar. Ini yang result. Keywordnya juga bisa dicari. Ini judul ya. Ini kayaknya copy dulu ini. Copy dulu. Oh bisa nih ke bawah bentar. Ya, itu tadi yang penting kita harus paham dulu terkait apa yang kita tuliskan. Set, misalkan gitu ya. Kita coba rapikan sedikit. Takutnya tapi sebetulnya kalau yang ini sudah bisa membaca terkait PDF ya atau sebuah gambar yang ada tulisan itu bisa. Bahkan sebenarnya membaca gambar pun juga bisa ya sebetulnya ya. Cuma ya itu tadi harus kita coba pancing-pancing dia supaya mengikuti apa yang kita inginkan.
Jadi kalau kita boleh sampaikan sebetulnya ChatGPT itu seperti kayak bayi. Nah, bayi bagaimana proses dia belajar sehingga menjadi anda-anda itu kan berarti banyak sekali yang mungkin kita coba improve ya. Setiap hari itu ada tambahan-tambahan informasi ke dia sehingga dia jadi ini. Nah, ini contoh nih, contoh bagaimana menemukan lima title terkait dengan riset kita, misalkan seperti itu. Ya. Ini contoh aja, contoh untuk ini. Jadi nanti dengan prompt ini ya sedikit banyak ya Anda bisa baca kira-kira arahannya kemana sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kira-kira penelitian-penelitiannya seperti apa. Ini pendahuluan misalkan ya bisa dilakukan ya seperti itu background general backgroundnya. Tapi dari atas tadi ya kita coba membuat semacam arahan gitu ya supaya dia mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi dan di situ berarti dituntut bagaimana kita paham dulu terkait apa yang kita inginkan, ya. Meskipun kita nggak tahu tujuan akhir itu seperti apa, gitu. Tapi kita coba arahkan dia, ya, supaya dia itu mengikuti frame yang kita inginkan. Seperti itu yang penting. Itu yang harus kita modal dasar yang kita punya, ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh terkait itu. Ini masih terkait dengan tadi ya, DSPO dan juga apa namanya ITS nih ya, Intelligent Transformation System ini. Ini semua sama satu ini aja. Terus kemudian bagaimana kita juga bisa mencoba melakukan langkah-langkah gitu ya, sehingga nantinya akan menjadi suatu hasil yang menarik lah seperti itu. Termasuk juga gambar seperti ini tuh mereka bisa. Cuma ya itu tadi, kalau di ChatGPT yang ini itu, sebentar, ini ada, sebentar, mohon maaf ya. Oke. Oke, itu paling simpulan juga udah ini. Ini sudah satu apa penulisan paper ya, hasil ini dan sebagainya ya seperti itu. Oke, ini contoh dan saya nggak bisa mencontohkan secara sesuai dengan SI ya, tapi ini adalah beberapa contoh-contoh yang sudah di running gitu, sudah di running sehingga pastinya sudah menuju kepada sesuatu yang tadi apa namanya satu kerangka tadi ya. Jadi kita punya kerangka dulu, terus kita pengen apa gitu. Jadi yang penting itu GPT seperti itu. Kemudian contoh lain lagi nanti yang akan saya kasih itu demo pengelolaan data ya, pengelolaan data. Jadi saya kasih juga contoh ini ya, contoh terkait data ini misalkan ya. Ini terkait dengan apa ini? Global apa nih? GHI ya, Global Hunger Index ya, seperti itu. Nah, misalkan contoh-contohnya seperti itu. Tadi sempat saya sudah sedikit banyak saya coba running sih ya untuk itunya ya. Seperti apa ini ya? Nah, ini pakai yang oh ini nih. Ya, cuma ya itu tadi agak oh ini tadi masih ke sini ya. Tadi seingat saya oh ini nih. Oh ini dia. Oh ini dia. Nah, saya udah buat nih ke atas ya. Ini misalkan kita masukkan dulu Excel-nya terus kemudian disusun prompt-nya. Prompt-nya dari yang satu lagi nih yang misalkan pengolahan data ini ya, yang ini. Ya, ini misalkan saya ingin dan sebagainya gitu ya. Saya masukkan semua ke sini. Bentar. Saya masukkan ke sini, saya ingin melakukan bla 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 gitu ya. Terus kemudian habis itu dia mengerti, terus kemudian melakukan beberapa ini preprocessing data dulu ya. Bagaimana kita mencoba ada simbol-simbol atau apa gitu ya dari data kita tadi, terus kemudian dari situ proses bagaimana melakukan proses merubah ya kalimat-kalimat gini kan atau strip seperti ini atau lebih kecil 5 itu kan bukan merupakan integer ya. Jadi kalau kita ingin mengolah data itu kan harus integer ya atau numerik lah gitu ya. Kalau yang ini kan belum. Jadi makanya perlu kita lakukan beberapa perbaikan-perbaikan dulu, outlier-nya juga kita cek dulu dan sebagainya gitu. Nah, ini contohnya misalkan dilakukan pembersihan-pembersihan dulu, misalkan di datanya kita coba ini kan, saya juga tadi itu sempat juga membuat datanya jadi sebentar. Nah, ini datanya misalkan ya, ini contoh AB kan bla 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 terus kemudian dia jadi gini gambar. Jadi kalau kita coba di Excel-nya kan jadi seperti Excel-nya tadi mana? Ini misalkan ya GHI tadi seperti ini, cuma ya seperti ini gitu. Kemudian kita coba
jadikan dalam satu data, dan ini ada lebih kecil 5, kemudian strip-strip ini kan tidak bisa dibaca, ya, tidak bisa dibaca, makanya perlu kita coba bersihkan, ya, kita bersihkan gitu ya. Nah, ini masih ada yang ini, terus kemudian kita coba melakukan ya, misalkan langkah-langkah bagaimana data tadi harus kita coba hilangkan atau diganti dengan nilainya mungkin dengan rata-rata atau dengan 0 atau seperti apa gitu ya. Terus kemudian Mi 5 jadi dengan 5 gitu ya. Terus kemudian dari situ kita akan bisa dapatkan datanya. Tadi yang hapus ya. Oh, disuruh hapus. Hapus baris yang mengandung strip tadi kemudian ini. Karena kalau kita ingin menyusun sesuatu itu kan harus dibersihkan data itu ya. Ini contohnya aja. Nah, ini masih ada strip juga tapi karena tadi yang kita hapus tuh yang stripnya benar-benar polos ya. Seperti ini kan hilang semua nih. Bahrain, Buton, kemudian satu lagi teh Bahrain apa? Sorry, dua ini aja ya. Bahrain sama Buton ya seperti itu. Buton itu kan daerah kita ya di Sulawesi ya. Oke, seperti ini. Terus kemudian kita coba masih ada ya baris-baris yang seperti itu dan kita sudah diganti juga beberapa. Kemudian identifikasi baris yang nilai invalidnya seperti itu kolom ini menjadi apa nih? Diganti ya menjadi absolute change jadi science 2015 dan seterusnya. Jadi berubah nggak datanya? Oh, jadi berubah jadi 0 dia ya. 0% semua. Seperti itu yang strip tadi. Oh, dinormalkan sepertinya. GHI 2023, GHI 2015 dibagi GHI 2015 ya. Oh, ini dibuat normalisasi atau seperti apa mungkin ya. Ya pastinya kita paham lah terkait tadi data kita ya, sehingga kita bisa mengarahkan ChatGPT sehingga menjadi sesuatu yang memang kita inginkan seperti itu. Terus kemudian ini adalah buat histogram, tapi karena memang kalau di sini tuh kan biasanya histogram dia nyampaikan juga interpretasi histogram seperti apa. Kalau di sini langsung diberikan programnya, jadi kita bisa running di Python gitu ya. Di Python bisa digunakan gitu ya. Ada tadi beberapa contoh untuk histogram ya. Misalkan ini Python-nya udah ada, jadi tinggal kita coba running ke sana. Tapi ya pastinya kita masukkan data dulu ya, datanya yang sama dan sebagainya. Terus kemudian kita running juga. Hasilnya dari sini ya karena kita inginkan ada perubahan warna ya, dan tambahkan ke tempat tahun dalam ke 4 tahun dalam satu histogram, namun dengan warna berbeda untuk setiap tahunnya misalkan gitu. Akhirnya kemudian dibuat programnya sama dia seperti ini, terus kemudian dari situ ya ini kebetulan belum saya running, tapi nanti Anda bisa coba lah nanti ya runningnya seperti apa di Python ya seperti apa, seperti itu. Terus kemudian sampai dia bisa memberikan semacam kecenderungan distribusi ya. Misalkan tahun 2000 itu seperti apa ya. Tapi dengan tadi ya, dengan prompt yang memang kita sudah paham dan kita bisa arahkan data itu, kita kesimpulannya seperti apa analisis yang kita inginkan gitu ya. Misalkan menurut Anda, adakah di antara distribusi ke 4 tahun yang condong ke distribusi tertentu? Berikan alasan yang logis untuk jawaban ini bisa di ini apa namanya? Dibuat langkah-langkahnya gitu. Kemudian kita dari situ bisa dapat hasilnya. Misalnya tahun 2020, 2000 misalnya, kemungkinan besar memiliki distribusi miring ke kanan. Terus kemudian ini berarti sebagian besar negara memiliki skor GHI yang relatif tinggi, ya, kondisi kemudian kelaparan lebih buruk gitu ya. Dengan beberapa negara memiliki apa namanya skor yang lebih tinggi, sangat tinggi, misalnya outlier sebelah kanan. Kemudian awal tahun 2000-an tingkat kelaparan global secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya ini untuk mempertajam analisis yang kita inginkan. Dan seterusnya ini masih banyak sekali yang bisa kita mainkan. Dan saya kira pastinya ya tadi itu kalau Anda belajar statistik, saya pastinya sudah bisa mengarahkan ini lanjutan problem prosesnya bisa berlapis-lapis ya. Metode statistiknya juga bisa banyak sekali sampai 11. Kemudian ada analisis eksplorasi juga bagaimana cara untuk mendapatkan itu analisis. Karena mungkin kalau S2 kan harus banyak analisisnya ya. Kalau dengan S1 bedanya apa? Kalau S1 sebetulnya prinsipnya kan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi kalau untuk S2 itu sama dengan S1 juga, amati, tiru, modifikasi, tapi dalam modifikasinya harus banyak dan juga analisisnya harus tajam. Seperti itu aja ya. Analisisnya lebih banyak dan lebih tajam seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh ya, analisis statistik yang bisa Anda gunakan nanti dalam melakukan apa namanya simulasi-simulasi pada saat Anda merunning sebuah
data seperti itu. Ini ada banyak, nanti silahkan Anda eh, apa namanya Anda gunakan untuk membantu penelitian Anda supaya menjadi lebih baik lagi seperti itu. Itu paling yang mungkin bisa ini kita kalau misalkan semoga aja tidak ada yang kita diskusikan sehingga sudah sore ini. Tapi nanti untuk data tadi saya prom tadi saya nanti kirimkan ke Pak, kok jadi lupa saya. Pak Muarman, Pak Pak. Kaprodi, Pak Muharman ya, Pak Ya. Kaprodi nanti saya kirimkan, nanti biar diskusikan ke Mas Jonathan atau yang lainnya gitu ya, seperti itu. Atau Mas Jonathan bisa catat nomor telepon saya, nanti saya kirimkan aja lewat WA ya, mungkin gitu ya. Oh, boleh Pak. Bisa ke direct message yang di Zoom aja, Pak ya. Saya tulis ya nanti mungkin ya. Di sini aja ya. 08122 3052276. Jadi sebenarnya tadi ada prompt penuh terkait dengan penelitian. Jadi nanti bisa, tapi polanya seperti itu ya Mas ya. Polanya aja yang kita pelajari. Jadi bagaimana cara mengarahkan ChatGPT tadi sehingga bisa menjadi sesuatu yang tadi kita inginkan seperti ini, ya bisa dapat seperti ini. Nah, dalam menuju suatu titik tadi kan pastinya perlu banyak sekali titik-titik yang menjadi arahan. Misalnya target pertama yang ini, kemudian berikutnya. Jadi supaya tidak langsung menuju kepada titik tertentu. Kalau menuju titik tertentu itu banyak sekali yang akan hilang. Tapi kalau misalkan kita bertahap, seperti apa tadi yang pertanyaan-pertanyaan tadi, itu akan membuat dia juga berpikir seperti itu juga. Dan itu menurut kita saya kira pas lah gitu ya. Kan kita belajar juga kan pada saat kita belajar penelitian itu kan ada pohon-pohonnya gitu ya. Nah, untuk memahami ini kita perlu ini, dan sebagainya gitu. Nah, itu kita harus mencoba membuat penelitian kita tuh bisa seperti itu sehingga nantinya ya tadi itu kita bisa mengarahkan generatif AI tadi menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Paling itu sih yang menjadi clue-nya seperti itu. Ini nomor saya Mas, nanti silahkan untuk dikontak, dicatat, nanti saya kirimkan ke Mas Jonathan mungkin ya seperti itu. Oke, itu aja. Kalau misalkan ini monggo, kalau misalkan mau ajak diskusi boleh nanti ke ruangan saya. Kayak mungkin kalau Mas Dadan ada yang pertanyaan tuh. Semoga nggak susah. Ya, boleh Pak Dadan langsung saja Pak. Terima kasih. Ada ini saya lumayan ya menggunakan beberapa untuk kebutuhan sehari-hari, penggunaan AI, ChatGPT dan jenisnya. Jadi mungkin ada 3 pertanyaan kalau tidak keberatan. Jadi pertama soal yang tadi soal kebiasaan saya kan biasanya menggunakan bantuan AI atau ChatGPT untuk outline apa yang harus saya pelajari ketika ingin ingin mengerjakan tugas atau mengerjakan baik di kantor ataupun di perkuliahan gitu. Jadi biasanya saya minta outline tahapan apa aja harus saya pelajari, terus dari situ minta referensinya. Biasanya saya validasi lewat Google, judulnya lewat di googling gitu. Jadi kalau ada syukur, kalau nggak ada berarti di skip. Nah, proses seperti itu apakah juga perlu jadi proses untuk list rekomendasi apa yang harus dipelajari itu, apakah itu perlu dimasukkan dalam kalau nanti misalkan tugas atau pekerjaan-pekerjaan seperti itu, apakah perlu dimasukkan transparansi penggunaannya, perlu dicantumkan, terus bagaimana mencantumkannya, apakah prompt-nya juga saya tulis atau seperti apa? Itu pertanyaan pertama, Pak. Kalau yang kedua, apakah sudah ada jurnal yang menerima artikel yang secara eksplisit dan transparan mereka bilang bahwa menggunakan bantuan ChatGPT atau generatif AI gitu. Misalkan apakah di Science Direct atau di IEEE itu atau ada beberapa jurnal yang menerima artikel yang secara transparan dia bilang dalam jurnal artikel tersebut bahwa mereka menggunakan bantuan penggunaan generatif AI atau sejenisnya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal tadi agak menggelitik soal penggunaan privasi data. Nah, saya juga menginstal ini DeepSeek yang lewat Ollama gitu. Jadi ya terinstall di laptop. Yang saya tahu itu kan misalkan tidak keluar dari laptop data-data tersebut.
sepengetahuan saya, apakah itu juga bisa untuk mencegah data-data yang sensitif, misalkan katakanlah data di pekerjaan atau data-data tertentu yang sensitif itu mencegah keluar tuh bisa menggunakan eh, eh, menginstal kayak misalkan kayak yang saya lakukan DeepSeek di laptop, jadi data itu tidak keluar itu, ataukah ada cara-cara lain supaya sebenarnya yang kita inginkan adalah rekomendasi analisa atau metode dari data yang kita punya kan, apakah ada cara lain untuk biar itu tidak melanggar privasi atau data privasi atau gimana Pak? Mungkin itu aja Pak pertanyaan, maaf kalau ini. Sekian Pak, terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama ya Mas ya, sebentar. Yang pertama terkait apa saja yang perlu apa ya tadi ya, mungkin kalau ada tugas atau ada Iya, ini ya biasanya perlu ada outline-nya misalkan ya, iya, apa saja biasanya yang pengen tahu rekomendasi apa aja yang harus Hmm. dipelajari gitu. Saya kira perlu Mas gitu Mas. Jadi memang ya sebetulnya mirip-mirip dengan apa yang misalkan kalau ada seorang mau presentasi ya, kira-kira dia mau menyampaikan apa dulu kan ada outline-nya ya. Hmm. Seperti itu, terus kemudian bahkan mungkin kalau perlu ada kira-kira tujuan kita itu apa. Jadi makanya tadi kan kalau kita lihat yang data kasus-kasus yang tadi sempat saya sampaikan itu kan ada peneliti yang tiba-tiba pengen langsung hasilnya, padahal dia belum memperjelas terkait tujuan penelitian tadi apa, kemudian latar belakang penelitian apa dan sebagainya. Nah, itu yang tadi ya ada contoh kasus seperti itu. Jadi memang diperlukan untuk bagaimana mengarahkan terkait ChatGPT tadi atau kita sendiri ya diarahkan kita supaya kita lebih terpola ininya. Dan apakah outline yang diberikan dia dengan apa yang harus kita terima di dosen tadi cocok nggak gitu? Kan katanya dosen kan mempunyai clue ya, misalkan Anda nanti harus belajar ini untuk menyusun ini, misalkan kayak EAP tadi ya, misalkan Anda harus belajar Zaman, misalkan. Anda harus belajar misalkan layar pertama Zaman, layar kedua Zaman, misalkan gitu ya. Kemudian ada kolom-kolomnya harus kita pelajari terkait data dan sebagainya gitu kan. Nah itu kan bisa nanti dari situ kerangka itu bisa kita buat gunakan supaya nanti lebih terpola apa yang kita dapatkan. Saya kira diperbolehkan sekali untuk seperti itu, Mas. Jadi menulis ya kira-kira atau memberikan pendapat kepada ChatGPT tadi kira-kira apa saja yang perlu saya pelajari untuk mengerjakan tugas ini misalkan seperti itu. Saya kira perlu. Dan itu nantinya kita harus cocokkan dengan verifikasinya dengan tadi. Dosen itu sebetulnya kan ada ya biasanya cukup jelas ya tugas dosen itu misalkan harus ini dan sebagainya kan. Itu sesuai nggak misalkan polanya itu. Kalau misalkan sesuai ya kita jalankan. Kalau enggak kita betulkan. Untuk online ini saya nggak perlu. Karena posisinya ya saya cuma ingin belajar ini misalkan gitu ya. Terus kemudian online, jadi kita coba pelajari itu, terus kemudian baru kita jalankan lagi outline yang sesuai dengan yang arahan dari judul tadi. Apa arahan dari tugas tadi seperti itu. Kalau misalkan kita bebaskan, itu nanti bisa jadi ngawur gitu, kemana-mana, gitu seperti itu. Itu yang pertama. Semoga tidak menjawab. Kemudian yang kedua terkait jurnal yang menerima artikel AI tadi ya. Itu saya kemarin istilahnya mendatangkan Profesor Wisnu dari UI ya. Itu bagaimana sih sebetulnya aturan-aturan dari berbagai university ya dan juga bagian aturan dari beberapa jurnal. Jurnal yang bisa istilah tadi ya menerima AI tadi. Ini ada beberapa ini apa namanya jawaban dari beberapa informasi yang mungkin untuk kayak kan IEEE ya. IEEE itu dia mengatakan bahwa perlu dilakukan transparansi tadi, bagaimana mengungkapkan penggunaan AI tadi di bagian announcement, apa yang ucapan terima kasih di belakang, itu perlu ya, itu untuk IEEE. Kemudian perlu juga memberikan kutipan, ya kutipan ke sistem atau perangkat generatif AI yang tadi. Itu IEEE seperti itu. Jadi Jadi maaf Pak, jadi promnya gitu ya dimasukkan. kalau prom menurut saya link ya mungkin nih Pak, link Oh. atau apa ya mungkin ini ada dokumen-dokumen yang misalkan untuk pelengkap dari apa namanya yang kita lakukan, yang ini. Ini kan perlu disusun yang prom tadi Pak, yang seperti apa yang tadi mungkin akan saya kasih kepada Mas Jonathan untuk bagaimana tadi supaya tadi lebih tergambar lah ya. Jadi kita menggunakan apa untuk menghasilkan apa dan sebagainya kan. Nanti kalau misalkan ada pada saat kita submit ke IEEE itu kemudian ada semacam apa koreksi atau review dari itu kan kita bisa langsung sampaikan bahwa kita seperti ini dan sebagainya gitu ya. Ada penjelasan yang mungkin bisa dilakukan seperti itu. Terus kemudian untuk Elsevier itu disampaikan terkait dengan hanya untuk meningkatkan keterbacaan dan bahasa. Jadi hanya menerima di bagian itu. Jadi bagaimana kita bisa
generatif AI itu hanya untuk meningkatkan keterbacaan supaya bisa terbaca dan juga dari bahasa, tingkat bahasanya supaya lebih halus dan lebih dipahami. Kemudian berikutnya tidak menggunakan tidak menggantikan tugas utama sebagai penulis kalau di Elsevier. Jadi memang ada aturannya ya, kira seperti apa. Terus kemudian harus diverifikasi atau ditinjau dan diedit secara hati-hati. Ya itu tadi untuk menghindari plagiarisme atau citasi yang salah, ya. Karena kalau jurnal-jurnal yang bagus itu biasanya dicek Pak citasinya tuh Pak. Ini benar-benar ke jurnal yang benar dan seperti apa itu perlu kita coba ini kan ya. Terus itu paling Pak beberapa yang sudah memberikan rambu-rambu ya terkait itu. Selain itu saya belum dapat informasi yang secara lugas memberikan aturan-aturan seperti itu. Tapi sebagai contoh Harvard sendiri sudah mengembangkan semacam ChatGPT Pak, tapi hanya untuk Harvard sendiri. Jadi istilahnya memang apa ya? Dia bikin sejenis ChatGPT tapi hanya untuk Harvard. Dan itu diperbolehkan untuk digunakan sebagai literatur review juga untuk bagaimana dia menyusun sebuah karya tulis atau tugas ilmiah dan sebagainya, karya ilmiah dan sebagainya gitu. Di Harvard Pak ada tuh ininya. Seperti itu Pak, mungkin semoga aja bisa menjawab. Seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait data sensitif. Nah, terkait data sensitif itu paling kita lakukan manipulasi paling Pak ya, manipulasi terkait variabel-variabelnya mungkin ya. Jadi kan kalau misalkan, kan sering ya, misalkan kalau kita tidak boleh membuat enterprise architecture di perusahaan misalkan Samsung gitu kan, kita bisa perusahaan X misalnya gitu ya. Atau apa, mungkin kita coba yang mungkin data tarif, apa namanya tadi, kayak yang tadi yang pertama tadi yang Surabaya ya, tarif ekonomi misalnya, tarif ekonomi misalkan, itu kan jelas-jelas menunjuk misalkan Susanto, Joko misalkan gitu ya, dan itu kita coba kaburkan saja atau mungkin beberapa variabel kita coba ini, tapi kita tetap berstate bahwa variabel itu tuh kita tahu ini variabel ini menjelaskan apa gitu. Bisa dimanipulasi seperti itu Pak. Kecuali memang data-data itu memang sudah publish untuk memang bisa dikonsumsi banyak orang Pak. Misalkan kayak tadi misalnya saya contohkan Kaggle atau apa gitu ya. Itu kan sangat bisa untuk kita pakai. Tapi kalau mengingat data sensitif dari Bapak misalkan survei tadi ya kita coba kaburkan aja variabel-variabelnya dan juga mungkin perusahaannya kalau misalkan ada kita coba replace dengan beberapa yang dimana kita itu tahu gitu Pak terkait replace tadi seperti apa gitu. Seperti itu. Mungkin itu Pak salah satu cara mengamankan ya. Ya seperti itu. Paling itu. Maaf Pak, kalau misalkan yang tadi apakah menggunakan local host kayak DeepSeek kan bisa kita install di laptop sendiri, terus kita input data kita, itu amankah untuk privasi atau jadi Kayaknya enggak deh lewat Pak. nggak Biasanya aman? kalau untuk aplikasi-aplikasi generatif AI itu pasti cloud Pak. Oh, Jadi agak berbahaya juga. oke. Ya, menurut saya Ya, tadi aja mungkin kita coba tadi ya, samarkan saja variabel-variabelnya. Tapi ya kita state di awal, jangan sampai kita melakukan itu tapi lupa ya, kita, jadi repot lagi ya, nanti ya. Paling itu Pak ya. Dadan. Terima kasih Pak. Ya, itu Mas Jonathan. Oke, terima kasih Pak Dadan atas pertanyaannya yang bikin kita tambah kepo lagi ya. Gimana sih cara yang nulis artikel atau nulis jurnal itu pakai AI Pak? Gitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa mau nanya, bisa tulis lewat kolom chat atau bisa menggunakan fitur SN-nya ya, biar bisa langsung nanya sama Pak Erwin nih ya. Karena kebetulan nih beliau ini expert banget di bidang AI dan juga Waduh. jurnal-jurnal gitu Pak ya. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman nulis pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, saya mau nanya nih Pak. Zaman sekarang nih ada nih ya, kayak library konsensus di ChatGPT, yang dimana kalau kita kasih prompt, nanti dia bisa kasih jawabannya tapi dengan referensi-referensi yang dari Google Scholar atau dari jurnal-jurnal terkait Pak. Nah, menurut Bapak gimana tentang hal itu Pak? Apakah bisa digunakan untuk membantu kita atau mendingan gak usah Pak? Karena mungkin jurnal-jurnalnya tidak berakreditasi atau bagaimana Pak? Hmm, bentar Mas ya, bentar. Boleh Pak. Boleh teman-teman yang lain mau nanya bisa banget untuk menggunakan fitur raise-nya atau bisa langsung juga ketik di kolom chat jikalau mic-nya bermasalah karena ini penting banget ya untuk kita ya sebagai mahasiswa magister dalam menulis jurnal ataupun juga laporan-laporan tugas mungkin itu kan sangat-sangat penting ya pakai referensi ataupun juga gaya-gaya penulisan dari jurnal tertentu ya teman-teman. Oke Pak Erwin, apakah sudah bisa? Bentar. Oke Pak. Oke. Jadi memang agak ini Mas ya, agak dilema juga ya. Jadi kalau kita memang ya terus terang kalau kita melakukan penelitian itu memang
Kalau saya terus terang, kalau saya lebih menyarankan kepada mahasiswa saya tadi itu Pak, meringkas literatur review tadi contohnya ya. Terus kira-kira sisi mana yang mau dikupas sama dia. Jadi sedikit banyak kita mempunyai semacam pengetahuan terkait itu gitu. Sehingga nantinya kalau misalkan kita coba ingin melakukan apa yang Mas Jonathan inginkan tadi, itu minimal kita punya basic. Ini benar atau salah gitu. Jangan sampai misalkan benar-benar kita nggak punya basic, kemudian kita cuma lempar saja gitu ya, terus kemudian habis itu kita langsung ambil gitu. Itu nggak boleh. Tadi etikanya gitu. Jadi etikanya itu kita harus pahami dulu. Tadi kan sudah saya contohkan ya, literatur review-nya seperti ini gitu ya. Terus kemudian sedikit banyak kan paper-paper gitu. Baru kemudian sesudah kita terbentuk frame itu, baru kemudian kita coba arahkan. Kalau misalkan pemikiran saya seperti ini gitu ya, kira-kira ya kita coba langkah seperti itu, gitu ya. Terus habis itu kok ternyata ini ada usulan lain nih misalkan gitu ya. Oh, berarti ada celah lain. Akhirnya kita coba masuk situ. Jadi itu coba kita uraikan lagi di tulisan kita ya. Misalkan kita tulis lagi, oh arahnya ternyata ke sini. Kemudian kita coba pelajari dulu literatur review yang terkait itu tadi. Terus kemudian kita coba masukkan lagi ke ChatGPT tadi. Terus kemudian kita coba gali lagi. Jadi artinya dia seperti teman, Pak. Teman untuk bagaimana kita diskusi. Jangan sebagai benar-benar dia penolong kita gitu. Karena beberapa kasus itu yang misalkan saya terus terang belum nyoba, tapi Pak Khairul Anwar yang dosen FTI itu pernah nyoba. Jadi kan dia expert di bidang 5G ya. Jadi misalnya dia langsung pancing aja ChatGPT itu, kira-kira Anda tahu nggak paper ini gitu. Terus akhirnya dia tahu, misalnya gitu. Terus kemudian tentang apa itu? Terus dia bilang ini salah nih. Akhirnya dia betulin. Harusnya bukan gitu tapi gini. Terus kemudian ini kayak gitu. Artinya mencoba dia supaya lebih mengerti, lebih memahami apa yang kita lakukan. Habis itu baru kita coba masukkan paper lagi yang kita tahu, dan itu kan memperkaya dia itu. Jadi teman kita makin lama makin pinter nih, sesuai dengan apa yang kita harapkan nih, baru kemudian kita coba bareng-bareng menyusunnya gitu. Jadi artinya memang benar-benar kita tidak bisa 100% percaya kepada generatif AI. Jadi kita harus benar-benar paham dulu, terus kemudian kita pancing dulu. Dan memang pengetahuan kita terbatas ya. Terbatas artinya ya hanya dengan paper yang kita baca. Tetapi dari situ kita bisa tahu arah celah-celah tadi. Misalkan contoh tadi paper-paper yang cyberbullying tadi. Oh, itu ada satu kasus yang dia tidak pernah sentuh nih. Itu misalkan terkait dengan ekspansi fitur nih misalkan gitu ya. Lalu baru kemudian kita coba perdalamnya gitu. Ekspansi fitur itu seperti apa dan sebagainya gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi intinya kita harus punya basic dulu. Seperti itu Mas Jonathan. Semoga menjawab Mas Jonathan. Ya, menjawab Pak ya. Jadi akhirnya kalau dari omongan Bapak tadi bahwa AI ini sebagai teman kita ya, bukan sebagai decision making dalam kita membuat paper Pak ya, kurang lebih seperti itu Pak ya. Iya betul. Jadi kita tidak Ya. bisa 100% percaya ya kepada generatif AI seperti tadi. Iya betul. Oke Pak. Sudah menjawab Pak, karena kemarin kebetulan saya kayak sempat bingung ya, kayak saya bikin paper tapi karena ya pastilah ya namanya juga mahasiswa malas-malas baca gitu Pak ya. Jadi pakai konsensus nih, tinggal ngetik apa pengertian dari misalnya usability testing, nanti langsung muncul dia jurnal-jurnalnya seperti apa. Nah itu kan kayak Itu cukup perlu cek juga memudahkan ya. jurnal-jurnalnya seperti apa. Dan Nah, kalau iya bisa Pak. ya cari yang istilahnya kebaruannya misalkan ya 3 tahun terakhir gitu ya. Itu perlu kita coba kita coba pahamkan juga gitu terkait itu. Takutnya malah jurnal-jurnal yang lama gitu ya. Karena mungkin tadi itu dia memang hanya untuk itu kasus itu gitu. Jadi kan kerepotan nanti kita ininya. Ya, baik Pak. Oke. Cukup menjawab, sangat menjawab mungkin Pak ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak dari Mas Rehan. Mungkin Mas Rehan bisa on mic untuk menanyakan langsung kepada Pak Erwin. Iya, selamat sore Pak. Sore, Izin Mas. saya Rehan mahasiswa S2. Saya ingin bertanya Pak terkait penggunaan AI ini. Kebetulan saya juga sebagai antusias community ya, yang dimana saya juga meneliti AI yang ada di di dunia sekarang. Itu Ya. jadi saya pertanyaan saya itu lebih ke kayak beberapa pernyataan dari pendiri atau orang-orang terkemuka seperti Elon Musk, terus Mark Zuckerberg dan sebagainya, itu mereka bilang kalau terutama Elon Musk bilang kalau misalnya percayalah bahwa AI ini akan menjadi lebih berbahaya daripada yang Anda pikirkan gitu. Jadi dalam konteks peneliti,
Jadi apakah AI ini berpotensi memperdalam ketimpangan akses antara peneliti dari institusi entah itu besar atau kecil atau antara negara maju dan berkembang, dan bagaimana kita itu dapat memastikan bahwa AI ini digunakan secara inklusif dan adil dalam komunitas ilmiah, gitu Pak. Karena kan kita kan nggak tahu nih user dari AI itu siapa, terus digunakannya untuk apa. Nah, apakah ada potensi dalam hal itu, apakah ada potensi untuk memperdalam ketimpangan akses gitu Pak? Oke. Kalau saya melihat tadi sebetulnya saya sudah jelaskan di depan bahwa teknologi itu seperti pisau belati bermata dua ya. Dari sisi misalkan kita gerakkan ke depan melukai kita, ke belakang juga melukai dan sebagainya gitu ya. Sehingga di situ memang perlu ada tadi kerangka terkait etika tadi. Etika terkait bagaimana sih sebetulnya memanfaatkan dia untuk membantu kita, Tapi tadi ya, memanfaatkan kita untuk membantu kita. Artinya kita tahu terkait dengan apa yang kita inginkan gitu ya, seperti itu. Dan pastinya kita lebih paham dari mereka, dari generatif AI tadi. Jadi tadi makanya kalau saya lihat misalkan kalau saya terkait sosial media analisis, saya kan istilahnya sudah tahu nih arahnya teknologinya seperti ini. Jadi saya arahkan dia gitu. Kira-kira kalau untuk membangun konsep seperti ini tuh kira-kira saya butuh apa saja gitu ya. Terus dia menjawab sesuatu yang misalkan sebagai cross check pertama misalkan oh dia salah. Terus kita benurkan, kita betulkan dan sebagainya. Itu akhirnya lama-lama dia akan menjadi pintar seperti itu. Dan memang kalau kita coba tahan teknologi itu nggak akan bisa. Ya akan apa ya mungkin ya apa kita akan ngikutin dia atau kita akan membuat teknologi yang lebih canggih dari itu gitu. Maunya tak mau seperti itu. Jadi otomatis ya mau tak mau kita mencoba memanfaatkan saja, memanfaatkan bagaimana itu membantu kita. Membantu kita itu artinya ya dari penolong aja itu nggak bisa 100% kita percaya pada dia. Seperti itu Mas, mungkin konsepnya seperti itu. Jadi bagaimana kita memahami bahwa itu menjadi sesuatu yang membantu kita untuk menjadi lebih baik aja gitu ya, seperti itu. Ya cuma tadi ya, bagaimana proses tadi membuat kerangka berpikir yang bagus tadi yang memang kita bisa arahkan, itu seperti itu. Atau mungkin ada tambahan lagi, Mas, mungkin yang membuat saya bisa lebih menjelaskan lagi kira-kira. Gini Pak, untuk dari pertanyaan saya itu kan penggunaan AI ini kan perkembangannya sangat pesat gitu Pak. Maksudnya di Betul. negara berkembang terutama di Indonesia itu Ya. kan bukan perkembangan sih, lebih tepatnya penggunaan AI itu sangat pesat di kalangan pendidikan entah itu institusi besar atau kecil dan para peneliti juga. Nah, sesuai tadi yang saya bilang kayak kata Elon Musk kalau AI ini akan menjadi senjata yang lebih berbahaya gitu Pak, dari yang Anda bayangkan. Nah, apakah dalam penelitian ini atau apakah dalam penggunaan AI dalam penelitian ini itu berpotensi seperti itu juga gitu Pak? Apakah akan nanti AI ini akan menjadi sangat berbahaya untuk ketika kita gunakan sebagai penelitian gitu Pak? Ini kayaknya konteks berbahayanya tadi perlu diperjelaskan nih. Berbahayanya seperti apa? Kita Berbahayanya mungkin takutnya iya Pak. kebayangnya seperti kayak Transformer gitu ya. Atau sebagai ini contoh apa tuh yang kayak robot gitu loh yang apa sih namanya itu yang datang di suatu apa, zaman tertentu dia datang lagi ke sini untuk menyelamatkan dunia gitu ya seperti itu. Bayangannya mungkin seperti itu ya. Ya sebenarnya Ya berbahayanya maksudnya seperti itu mengarah ke atau sana. Iya, kalau iya, menurut saya enggak Mas, enggak bisa seperti itu karena ya mereka kan buatan ya, buatan kita. Ya maksud saya tidak, ya mungkin bayangan-bayangan itu bisa aja muncul ya, tapi menurut saya sangat tidak logis kalau misalkan seperti apa yang di film-film itu ya. Saya kira ya tadi itu kalau misalkan AI itu lebih jago ya tadi jagonya ya tadi kalau misalkan di tangan orang yang benar atau dengan tadi ya mungkin prompt atau orang yang memang dia bagus di situ dan dia bisa diarahkan lebih bagus lagi, menurut saya penelitian dia bisa lebih bagus karena tadi ya teknik analisis dan sebagainya dari beberapa paper itu menurut saya ada beberapa kalau manusia pasti ada beberapa kesalahan dan itu bisa ditutup dengan itu. Tapi intinya tadi kita harus paham terkait dengan konsep yang akan kita kembangkan itu aja. Ya kalau yang berbahayanya itu tadi Mas, berbahayanya kalau misalkan kita benar-benar pasrah bongkok, kalau orang Jawa yang pasrah bongkoan ya atau pasrah beneran ke dia,
Tadi itu seperti kasus misalkan, oh saya pengen penelitian tentang ini, langsung dimasukkan aja tanpa kita mengarahkan. Itu yang berbahaya. Jadi kita menganggapnya bahwa itu tuh sudah benar, padahal itu salah gitu loh. Gimana Mas ya? Paham nggak maksudnya? Oh iya iya paham. Tapi kalau misalkan kita paham, tadi membaca literatur review dulu dengan cermat dulu, terus kemudian kita coba pancing dia dengan satu literatur review yang kita sudah baca, terus kemudian gimana nih tanggapan atau ringkasannya, dia menjawab gini, oh ini ada yang salah nih, bagian ini harusnya gini, terus dia baca lagi, oh ya terima kasih atas, biasanya gitu, terima kasih atas apa namanya perbaikannya, terus kemudian dia perbaiki lagi gitu ya, seperti itu. Jadi artinya memang tadi itu Mas, jadi kalau kita ingin menggunakan AI itu sebisa mungkin kita harus paham terkait mau dibawa kemana AI itu gitu. Jangan sampai kita misalnya pasrah sekali gitu kepada dia gitu. Yang tadi ada beberapa 3 kasus contoh tadi kan benar-benar pasrah, itu yang berbahaya itu. Tapi kalau misalkan kita tadi prompt tadi yang saya contohkan kepada Mas tadi, misalnya penelitian tadi ya, itu saya kira bisa lebih tertata dengan bagus gitu. Sehingga tadinya ya bukan membahayakan, malah menolong kita supaya menjadi lebih produktif lagi, lebih cepat gitu. Seperti itu Mas. Mungkin gitu Mas jawaban saya. Oh iya Pak. Baik Pak, terima Ya, kasih atas ya, jawabannya Pak. terima kasih ya. Sama-sama. Satu lagi ya, Mas Egi ya. Boleh, boleh. Terima kasih atas Mas Rian pertanyaannya dan juga Pak Erwin ya sudah mencerahkan dan juga meluruskan nih ya tentang apa yang terjadi sekarang dengan AI dan juga jurnal. Oke, terakhir Mas Egi, boleh Mas ditanyakan Mas? Oke, terima kasih kepada Mas Jonathan telah memberikan waktu. Sebelumnya terima kasih Pak. Nah, saya juga mau bertanya Pak, kan sekarang kan AI kan sangat masif sekali ya Pak ya. Nah, Ya. menurut Bapak gimana sih Pak cara bedain bahasa AI dan bahasa asli manusia Pak dalam jurnal Pak gitu? Apakah ada ciri khasnya tertentu gitu Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Hmm. Itu yang kayaknya bisa buat penelitian masa gitu. Yang mungkin belum digali oleh orang ya. Misalkan, oh kalau kita menggunakan apa namanya kayak cek Turnitin gitu, tapi Turnitinnya untuk apakah ini menggunakan semua kata ChatGPT atau tidak gitu ya Mas ya maksudnya ya. Itu belum ada Mas. Jadi artinya belum ada kira-kira ciri yang kira-kira ChatGPT itu seperti apa dan sebagainya. Tapi itu bisa kita siasati Mas. Dengan bagaimana kita memparafrase, ya, memparafrase tidak hanya satu informasi itu, tapi kita coba parafrase lagi, ya. Dan dia juga sudah jago itu, misalkan minta tolong untuk diparafrase, kita jalan lagi, kita baca lagi, ya saya kira akan ini Mas, akan ada titik temu nanti, kira-kira bahasa yang enak buat kita itu apa gitu. Ya kalau misalkan kita paham bahasa Inggris, kira kita paham dari beberapa paper misalkan IEEE Access misalnya kita baca atau beberapa jurnal tertentu kita baca. Jadi kalau kita ingin submit ke suatu jurnal tertentu itu, harapan kita itu kita baca dulu jurnal-jurnal yang pernah keterima di situ, paper-paper yang keterima di situ. Nah dari situ kita lihat, oh cara penulisannya kayak gini, oh kayak gini nih bahasanya gitu ya. Terus kemudian kita coba update itu di kita maupun di ChatGPT kita. Tapi tadi itu prosesnya ada beberapa kali kita harus melakukan parafrase atau pembetulan bahasa sehingga nantinya bisa sesuai dengan kita. Jadi tidak kita bisa langsung dapat langsung kita ambil, tapi bagaimana kita coba membuat ini. Misalkan contoh, misalkan saya membuat sebuah apa ya tulisan gitu, misalkan gitu. Terus kemudian saya biasanya cek dulu gitu ya, cek dulu di apa namanya ada ukurannya gitu, misalkan oh 70%, kemudian kita coba update lagi misalkan dengan parafrase baru gitu ya, parafrase baru misalkan tolong gunakan kata-kata ini misalkan gitu. Terus kemudian dibuat dengan parafrase itu, kemudian kita coba running lagi, terus kemudian kita coba lihat seberapa ukurannya. Jadi memang belum ada sih. Tapi itu kayaknya menarik Mas, nanti saya coba ajukan buat penelitian saya nanti ya. Menarik juga itu. Oke Pak, baik Pak. Oke, oke. Terus ini Pak, mungkin kalau misalnya Bapak kan biasanya kalau misalnya tulis jurnal ya Pak ya. Ah, Tools apa sih Pak yang biasa Bapak gunakan gitu buat parafrase gitu? Kan udah sekarang parafrase tuh udah banyak banget tuh Pak toolnya Pak gitu. iya. Apakah Bapak ada yang kayak ini nih yang paling utama nih, paling bagus nih gitu? Hmm, waduh, ini harus jujur ya. Saya biasanya ini Mas, apa ya ini apa namanya, sementara ini masih pakai ChatGPT nih Mas, tapi itu tetap saya coba parafrase lagi. Jadi artinya begitu saya dapatkan, saya baca lagi, ulang-ulang, terus kemudian saya tulis lagi. Biasanya gitu. Jadi supaya tidak sama, tapi nanti saya cek lagi gitu ya, seperti itu. Jadi saya biasanya menggunakan itu atau pakai Google lah biasanya, Google aplikasi Google lah, atau tapi kebanyakan pakai ChatGPT Mas saya, masih pakai ChatGPT. Oke baik Pak, terima kasih Ya, ya Pak telah menjawab ya, Pak. ya, makasih.
Udah cukup ya Mas Jonathan ya, udah sore nih. Boleh, boleh Pak. Oke, terima kasih Mas Egy atas pertanyaannya dan juga Pak Erwin atas jawabannya. Sudah saya kirimkan ke Mas ya tadi terkait slide sama contoh-contoh tadi. Contoh prom. Oke Pak, baik Pak. Ya, sudah saya terima Pak, terima kasih Pak. Nanti saya akan share ya ke teman-teman di sini. Siap, Bagi teman-teman yang ingin minta promnya boleh banget untuk kontak saya di sini ya. Oke, terima kasih Pak Erwin atas ilmunya dan juga atas jawaban-jawabannya menarik ya. Semoga ini membuat kita semangat ya atau menjadi motivasi kita bagaimana cara menggunakan AI dengan bijak dalam menulis jurnal-jurnal untuk kita ke depannya. Oke, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas Pak Erwin, atas ilmunya dan juga partisipasi dalam acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Prodi Magister Sistem Informasi Universitas Telkom yang telah memberikan ruang dan juga tempat untuk kita bisa sharing di sini. Untuk Pak Erwin, ini semoga bukan terakhir kali kita ketemu, pastinya akan ada kesempatan-kesempatan menarik di kedepannya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau hadir dan juga memberikan sharing dan juga pengalamannya kepada kita semua di sini. Oke, aku Jonathan Arya Wibowo selaku pembawa acara dan juga moderator pada sore hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat sore. Selamat sore, makasih Mas Jonathan dan Ya, sama-sama, Pak. Mas Jonathan, terima kasih. Sama-sama.